Selamat pagi, salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi ya. Kita bersuka cita, kita ingin memuliakan nama Tuhan. Kita ingin berkumpul di sini ya. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan seperti biasa ya. Dari kami ya, Bapak George Gunawan hari ini akan membawakan satu tema yang sangat-sangat luar biasa ya, berhubungan dengan apa yang akan sedang kita rayakan hari ini yang judulnya adalah NATAL, Natal ya, teman-teman ya. Ya, sebelum kita memulai acara ibadah kita, saya mengundang kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kami sudah bangun dengan tidak kurang apa-apa, kami mengucap syukur sebab Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih pada pagi hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu, kami ingin duduk tenang mendengarkan apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih Engkau berkati Pak George supaya sungguh-sungguh pemberitaan firman Tuhan yang dia bawakan, sungguh-sungguh Engkau urapi dan Engkau berkati dia dan berasal daripada Engkau semata. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Ya, luar biasa sekali. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, saya serahkan kepada Pak George. Saya ingin memuji Tuhan ya, teman-teman. Puji-pujian yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Semoga berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan teman-teman juga ya. Satu lagu yang sangat-sangat luar biasa ya, syairnya. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ya, waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak George membawakan firman Tuhannya. Silakan Pak. Pak George, silakan. Ya. Ya, sebelum renungan disampaikan Bu, Pak Adi Tonang, sobat saya, sekaligus juga saudara saya, akan menaikkan pujian Bu. Silakan Pak Adi Tonang. Oke, terima kasih Gunawan. Judul lagunya adalah Hai Dunia Gembiralah. Karena kita merayakan Natal, dunia bergembira, kita pun harus bergembira. Oke.
dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu padamu. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masukkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Shalom, selamat hari Natal. Amin. Terima kasih, Pak. Lanjut, Pak Jos. Ya, terima kasih Pak Aritonang, luar biasa ya. Suaranya merdu dan juga semangatnya yang luar biasa. Ya, shalom ya saudara, berjumpa lagi dengan saya, Jos Gunawan. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan. Judulnya cukup pendek saudara, dan kemarin malam sempat dikomplain juga dengan istri saya. Loh kok pendek banget katanya, cuma Natal. Iya gitu ya. Ini mungkin apa itu tema yang paling pendek ya. Ya memang kita suasana Natal. Baik, sebelum masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Kristus terpujilah Engkau dari segala yang ada di bumi, di langit Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau patutlah dipuji, ditinggikan, dimuliakan, tidak ada nama lain selain Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih di pagi hari ini, berfirmanlah melalui mulut hamba-Mu ini, yang bukan apa-apa. Hamba-Mu butuh urapan yang luar biasa, bibir lidah, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bukan hikmat dari manusia, namun hikmat dari yang maha tinggi, dari Roh Kudus sendiri, Roh Tuhan sendiri. Terima kasih. Urapi semuanya, yang mendengarkan, buka pikiran, rahmat, kasih karunia, anugerah-Mu turun atas mereka, setiap mendengarkan Tuhan Yesus. Segala roh-roh jahat, roh iblis, doktrin-doktrin antikristus, kami patahkan, saya patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kubuka hati dan kusambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saudara ya, kita di mana-mana saudara ya, kalau sudah mau memasuki Desember, November ya, apa itu, kita sudah mulai berpikiran, paling tidak ada terbersit saudara. Oh, kita sudah mempersiapkan Natal, biasanya di gereja begitu. Kemudian acaranya di mana, kemudian persiapan-persiapannya saudara ya. Puji Tuhan, tahun ini sudah agak lumayan kita merayakan Natal, dan itu di gereja saudara. Nah, biasanya bulan Desember itu adalah identik saudara, di dunia ini ya, identik dengan Natal saudara. Kata Natal identik dengan Natal, bukan saja umat Kristiani yang merayakan,
namun yang luar biasa, saudara ya. Saya tinggal di Taiwan, di mana yang menganut Kristen itu amat sangat kecil, saudara, di sini. Berapa persen ya? Di bawah 5%. Ya, boleh dibilang di bawah 5% ya, saudara. Jadi sangat minoritas ya. Namun kehidupan di sini sangat-sangat toleransinya sangat tinggi, saudara, sangat-sangat tinggi. Mereka nggak peduli, dan nuansa Natal terasa banget di Taiwan ini, saudara ya. Nuansa baik dari ornamen, saudara, dari ornamen, bukan saja di mal-mal, saudara. Setiap toko, saudara, sepertinya kalau sudah masuk bulan Desember ini, kalau tidak berhiaskan yang bernafaskan Natal, saudara, sepertinya itu nggak meriah, nggak apa ya, satu ketinggalan, saudara. Padahal mereka nggak ngerti, saudara, apa itu Natal, saudara. Ornamen Natal, hiasan Natal, saudara, lagu-lagu Natal, saudara. Musik-musik itu sudah Natal semua, saudara, di Taiwan ini. Walaupun mereka nggak ngerti apa Natal, pokoknya Desember, pokoknya Natal. Nah, pokoknya sudah Natal. Nah, gitu. Jadi sudah mereka itu sudah seperti autopilot ya, saudara ya. Jadi kalau di mal-mal ya, oh tinggi menjulang, saudara ya, luar biasa. Bahkan orang Kristen sendiri mungkin di rumahnya nggak ada pohon Natal, saudara. Nah, di jalanan, saudara. Kemudian di sini kan ada gedung 101. 101 itu gedung paling tinggi ya di Asia, boleh jadi. Nah, tiap tahun itu pasti bukan saja di dalam mallnya, tapi di pelataran itu, saudara ya, waduh, menjulang tinggi sekali, saudara, mewah sekali. Nah, belum lagi di jalanan dihias-hias lampu-lampu hiasan, bernafaskan Natal, saudara ya, bernafaskan Natal. Kemudian kami juga punya rencana untuk ambil waktu di New Taipei City, namanya Panjiao, saudara ya. Jadi sepanjang jalan itu lampu-lampu hiasan Natal, saudara, indah, cakep. Jadi anak saya bilang kemarin, waduh, jangan Sabtu ya, pasti macet katanya. Nah, bernafaskan Natal, saudara, berhiaskan Natal, instrumen Natal di mana-mana, baik di stasiun, di mana-mana, saudara. Natal. Nah, Natal itu asal kata dari bahasa Latin, saudara, natus. Natus artinya lahir. Nah, lahir. Loh, lahir ya. Oh, lahir. Nah, mungkin mereka nggak tahu. Pokoknya Natal. Pokoknya berhiaskan Natal. Desember identik dengan Natal. Nah, Desember ini sudah pasti, barang tentu ya, itu bergandengan dengan Tahun Baru. Selamat Natal. Kalau sekarang, Selamat Natal 2021. Dan selamat tahun baru atau selamat menyambut tahun baru 2022 ya. Nah, 2022 ya. Nah, itu sudah pas tahun lalu yang lalu juga begitu. Begitu juga tahun depan juga begitu, saudara. Natal dan tahun baru. Nah, kalau di Indonesia Nataru. Nah, kalau soal singkat menyingkat di Indonesia, saudara, sudah nggak ada yang menang, saudara, di seluruh dunia. Singkat menyingkat. Nataru lah, apa, Natal dan Tahun Baru ya. Nataru, Natal dan Tahun Baru, saudara. Nah, sekarang kita bicara sedikit tentang Natal, saudara. Natal, natus, artinya lahir, saudara. Nah, sekarang ini Natal 2021. Nah, kok bisa ada angka 2021, saudara? Lahir. Bagaimana? Dari mana ceritanya, saudara ya? Nah, itu, saudara, 2021 dihitung dari siapa yang lahir itu. Ya, siapa yang lahir itu? Nah, kan ada. Apakah hanya sekedar rame-rame di bulan Desember, di mana bulan tersebut identik dengan Natal, tanpa ada makna yang sesungguhnya, saudara? Oh, ada. Mungkin banyak orang di dunia tak menyadari, saudara, bahwa tahun umum atau kalender, saudara, dunia yang sekarang ini yang saya sebut tadi itu, 2021, dari mana ini?
Itu saudara, dihitung mulai siapa yang lahir itu? Isa Al-Masih kalau bahasa Arabnya. Ya, Isa Al-Masih, putra Maria, putra Maryam, saudara. Jesus Christ, Yesus Kristus, saudara. Waduh, kelahiran Yesus, saudara, ya, memisahkan zaman, saudara, sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Saudara, saya kasih tahu ya, mungkin belum banyak yang belum menyadari atau banyak yang sudah tahu. Masing-masing bangsa, masing-masing suku punya kalender sendiri, punya penanggalan sendiri, saudara. Cina ada ini ya, contohnya saudara ya. Ini kalender Taiwan, saudara. Ini kalender Taiwan ya, bulan 12. Nah, ini saudara ya. Ini tahun 2021 Desember, saudara. 2021. Nah, ini. Ya. Nah. Ini saudara. Di Taiwan ini mereka punya penanggalan sendiri, saudara. Nah, anehnya penanggalan di Taiwan ini, saudara, ditulis kecil, saudara. Nah, ini. Ditulis yang kecil merah-merah itu. Yang merah-merah itu, saudara. Ya, yang merah-merah itu. Kecil, saudara. Nah, yang ditulis besar itu tahun Masehi, saudara. Tahun di mana Yesus Kristus lahir. Tuhan Yesus ya, kelahiran Tuhan Yesus memisahkan zaman, saudara. Zaman sebelum Masehi, before Christ. Atau zaman sesudah Masehi, Anno Domini, AD biasanya, saudara ya. Atau Masehi. Kalau di Amerika jelas, before Christ, after Christ. Ya. Nah, karena apa? Kalau kita lihat di Kejadian 1, pada mulanya, saudara, pada mulanya itu menunjuk ke waktu. Kemudian berfirmanlah Tuhan, hari ini, hari pertama, ya kan? Tuhan menciptakan apa? Ya kan? Menciptakan apa? Hari kedua menciptakan apa? Ketika menciptakan apa? Itu menentukan waktu, saudara. Inilah bukti bahwa Yesus Kristus itu Allah, Tuhan, Sang Pencipta, yang menentukan waktu, saudara. Yang menentukan zaman, saudara. Luar biasa. Kemudian, kalau saya semalam itu, dan tadi pagi juga melihat ya, ada satu ormas Islam, MUI ya, di Sumatera Utara, melarang kata Natal, saudara. Melarang kata Natal. Silahkan, ya kan? Silahkan. Namun, ya kan, tidak disadari. Semua di dunia ini yang dipakai itu, ya saudara ya, adalah penanggalan Masehi. Walaupun semua bangsa, semua negara, semua suku punya penanggalan sendiri, saudara. Ya. Kelahiran ditulis dengan sejak Yesus patokannya, lahir, Isa Al-Masih lahir. Paspor bisa berlaku, ya kan, harus dengan penanggalan Masehi, saudara. Semua yang resmi harus dengan penanggalan Masehi, saudara. Amat sangat aneh dan pasti ditolak kalau apabila paspor, kalau di Taiwan ini, tahun Taiwan ini 110, saudara. Sekarang ini tahun 110. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kejanggalannya, bagaimana pasti ditolak ya oleh imigrasi, tujuan negara yang kita tuju, apabila tahun kelahiran dengan ditulis ya, tulisan tahun Taiwan, kemudian masa berlaku dan lain-lainnya tulis Taiwan, pasti ditolak. Loh, kok aneh ini, kok nggak ini, kok nggak wajar, pasti diminggirkan, saudara. Bisa-bisa ditahan, saudara. Nah, kalau cuman hanya menolak Natal, tanggung, saudara. Tahun kelahiran kalian juga jangan pakai tahun Masehi seharusnya. Jangan pakai tahun Isa Al-Masih, jangan pakai tahun Tuhan Yesus Kristus. Ya. Anda satu misal, Pak Aritonang kelahiran 1963 ya, satu contoh, atau 1970 ya kan. Itu dari Masehi, saudara. Atau Abdullah lahir
tahun 1975. Itu ambil patokannya dari Isa Al-Masih, dari Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya. Nah, kemudian siapa Tuhan Yesus itu? Kelahirannya aja jadi patokan dunia. Membelah dunia, zaman. Karena dia itu yang menentukan waktu, saudara. Karena dia yang mempunyai waktu, saudara. Mempunyai zaman, saudara. Ya. Nah, kalau di dalam Yesaya 9 ayat 6, saudara, siapa itu yang lahir itu? Begitu dahsyat. Ini fakta, saudara, fakta yang kami sembah. Terpujilah Tuhan, ya. Yesaya 9 ayat 6. Saya baca, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Bapa itu Halik, Al-Halik, saudara, pencipta. Dialah Raja Damai. Saudara, selain Desember itu identik dengan Natal, dengan kelahiran, seluruh dunia, saudara, mau tidak mau, harus melalui Natal ini. Mau tidak mau, harus mengalami suasana Natal. Mau tidak mau, harus merasakan Natal. Nolak maupun menerima, merasakan Natal. Di seluruh dunia, saudara. Ya, nah, ya, saudara, selain Desember ini bernuansakan Natal, merasakan Natal, ya kan? Nah, masalahnya, kan Natal itu tadi saya sebut, Natal itu pasti tidak jauh-jauh dari tahun baru, saudara. Selain Natal lewat, kita memasuki tahun baru. Memasuki tahun baru, saya percaya setiap insan pasti berharap-harap cemas, saudara, untuk memasuki tahun baru. Apakah tahun baru ini lebih baik dari tahun yang kemarin? Apalagi masa COVID masih belum selesai, saudara. Banyak orang was-was, banyak orang ketakutan, banyak orang penuh dengan harap-harap cemas, saudara. Namun di sini, siapa yang mempunyai waktu? Siapa yang berkuasa, saudara? Taruhlah harapan saudara. Tidak ada yang bisa, saudara, mengatasi semuanya itu. Kita tidak berdaya, saudara. Ini sudah 2 tahun COVID. Sudah 2 tahun berjalan, saudara, COVID. Dunia terseok-seok. Datanglah kepada yang namanya empunya kerajaan surga ini. Datanglah yang empunya, yang maha kuasa ini. Jesus Christ. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan atas di bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia adalah penasehat ajaib, saudara. Allah yang perkasa, saudara. Kalau kita melihat di Yesaya 45, Allah yang perkasa, saudara ya. Yesaya 45, saudara. Siapa Allah perkasa itu? Yesaya 45, ayat 5, saudara. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau mengenal aku. Sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada lain di luar aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Itulah yang Tuhan yang Esa, yang kami sembah. Bukan Tuhan yang tiga, saudara. Bukan Tuhan yang tiga, saudara. Hanya Tuhan, akulah. Akulah, datanglah kepada Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan, melihat masa depan, datanglah kepada yang mempunyai
yang berkuasa atas waktu, atas zaman. Dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, kenapa Raja damai? Jujur aja, kekristenan ini hidup dimanapun saja, dari ujung ke bumi, dari ujung ke ujung, saudara, bisa hidup dengan siapapun. Karena apa? Bapa yang kami sembah adalah Bapa yang kasih. Otomatis kami anak-anaknya adalah kasih, warnanya kasih, saudara. Dimanapun saja berada, kami bisa hidup. Dimanapun saja berada, kami membawa damai. Karena Bapakku, Bapa yang kami sembah adalah Raja damai. Bapa yang kekal, saudara. Nah, kalau kita kupas sedikit, ayat Yesaya 9, ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Telah lahir untuk kita. Padahal Yesaya ini, ya, zamannya itu 750 sebelum Yesus lahir. Kenapa? Apakah valid ini ayat ini? Oh, sangat valid, saudara. Kita melihat kebudayaan karena nabi Tuhan itu tidak berasal dari manapun kecuali suku Yahudi, bangsa Israel, saudara. Tidak ada yang namanya nabi Tuhan, ya, nabi Tuhan. Saya bilang nabi Tuhan. Tidak ada yang dari India, tidak ada yang dari Afrika, tidak ada yang dari Amerika atau Cina, tidak ada. Semua dari Israel. Nah, otomatis ini kan tidak lepas dari kebudayaan dan adat istiadat Israel. Karena ini umat pilihan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Saudara, di Israel, apabila sesuatu itu sudah pasti, ya, ini sudah saya terangkan berkali-kali. Sesuatu yang sudah pasti dilakukan dan pasti itu sifatnya, ya, itu sudah dibilang hari ini. Sekarang, taruhlah, mungkin saya minggu depan ada janji dengan Pak Adi Tonang mau ke Surabaya. Terus saya sudah bilang dengan orang-orang, karena saking pastinya, dan pasti tiket sudah. Terus akomodasi segala apapun persiapan sudah dipersiapkan. Jadi saya sudah boleh dikatakan atau mengatakan saya sudah ke Surabaya dengan Pak Ari Tonang. Nah, itulah adat Yahudi, adat Israel. Kenapa? Saking pastinya. Nah, ini begitu juga yang di sini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, ini kalau di bahasa Arabnya Robin Nas, Tuhan manusia, saudara. Tuhan yang menjadi manusia. Untuk apa? Memperkenalkan, untuk memberikan firman. Karena dia itu adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Lupa orang-orang, telah menjadi manusia, memperkenalkan diri, memberitakan firman langsung. Satu kata, kenapa? Tuhan itu harus lahir di dunia, harus turun. Satu kata yang satu alasan. Satu alasan, saudara, yang paling kuat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hati yang bijaksana. Karena begitu besar kasih Tuhan itu akan kita, saudara. Tuhan rindu untuk kita itu selamat, saudara. Tuhan sudah memperkenalkan sendiri, kecuali Anda menolaknya, itu urusan saudara, free will, kehendak bebas, saudara, ya. Satu lagi, di dalam Matius 2 ayat 1, saudara. Siapa yang lahir itu, saudara? Begitu dahsyatnya, begitu fenomenalnya, saudara. Begitu luar biasanya, saudara. Walaupun orang yang tidak mengenal, saudara, ya, bisa merayakan Natal, kelahirannya itu, saudara. Luar biasa, saudara.
Di dalam Matius 2 ayat 1 dan 2, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Ini sejarah, saudara. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, huruf besar? Di manakah dia, Yesus itu, bayi Yesus itu? Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya. Bintangnya udah besar. Nyanya itu udah besar. Bintang Tuhan di timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, bayi. Bayi itu disembah, saudara. Bayi. Mana ada? Dari zaman pertama manusia dilahirkan. Sampai yang terakhir akan dilahirkan. Tidak ada yang namanya bayi mau disembah, saudara. Kalau bukan Tuhan. Kalau bukan raja dari segala raja. Tuhan yang menjadi manusia. Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya Tuhan. Menunjukkan arah di mana bayi Yesus itu lahir. Pas di atasnya, saudara, ditunjukkan bintang, saudara. Siapa yang seperti ini kalau bukan level Tuhan? Bukan yang Maha Kuasa. Silakan. Dengan dalil-dalil apapun mau menolak, silakan. Sejarah membuktikan. Kitab suci membuktikan. Kitab kuno ini, saudara. Kitab kuno. Membuktikan. Taruhlah Injil. Taruhlah semua itu. Kita buka sejarah. Ada, saudara. Ada. Ya. Ada, saudara. Itulah keberuntungan kami. Menyembah Tuhan yang benar. Carilah Tuhan yang benar. Jangan Tuhan yang samar-samar, saudara. Ini Tuhan yang benar. Dengan rinci dari awal. Pada mulanya. Wahyu terakhir. Amin. Tidak ada lagi, saudara. Ya. Dan di sana itu terinci, saudara. Zaman penciptaan dengan firman saja. Makanya disebut sang firman Tuhan itu. Yang datang ke dunia, saudara. Marilah, saudara. Setelah Desember ini, nuansa Natal ini. Kita memasuki tahun baru. Sambutlah. Dengan gagah perkasa, saudara. Kepala kita mendongak, kita ada jadi laskar Kristus. Tuhan beserta kita, Immanuel, selalu. Dia Tuhan yang perkasa. Raja damai, saudara. Raja damai. Penasihat ajaib, datanglah kepada Tuhan. Dia adalah Raja damai. Dia itu peduli terhadap saudara. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan dinyatakan. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai, saudara. Ya. Dia yang kelahirannya membelah zaman, memisahkan zaman, karena dia itu yang berkuasa atas waktu, atas zaman, saudara. Itulah bayi Yesus. Semenjak bayi, sudah disembah, saudara, oleh orang Majus. Siapa orang Majus itu? Kira-kira orang Majus itu, saudara, ya, orang Iran. Datang. Orang Majus, saudara. Nah, orang Majus ini, boleh dikata, saudara, dialah yang pertama kali merayakan hari Natal, saudara. Merayakan kelahiran Yesus. Bukan saja dia merayakan, saudara. Menyembah dia, saudara, kerinduannya. Dari mana dia tahu? Ini luar biasa, saudara. Dan kenapa di dunia ini, yang resmi ini, saudara, pakai kalender, di mana Kristus lahir, patokannya, di mana Isa Al-Masih lahir langsung dihitung, saudara. Itulah menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia Allah yang Maha Kuasa. Apa yang diragu lagi? Silakan mau membantah, saudara, ya, dengan dalil-dalil apapun, silakan. Dia kenyataan, saudara. Sadar, saudara, bahwa tahun kalender ini
yang dipakai oleh dunia, walaupun masing-masing suku punya kalender, tapi tahun Isa Al-Masih yang dipakai. Kelahiranmu juga, kelahiran saudara dan saya, itu kelahiran Isa Al-Masih. Percuma mau menolak Natal, saudara. Kata-kata Natal atau Selamat Natal, percuma kalau masih menggunakan tahun Masehi ini. Itu tahun Isa Al-Masih, tahun semenjak Isa Al-Masih lahir, saudara. Haleluya, haleluya. Jangan tanggung-tanggung kalau menolak ya. Haleluya, haleluya. Kemudian kalau di dalam banyak sekali ini bukti-bukti di Alkitab ini menunjukkan keilahiannya Tuhan Yesus. Sampai di dalam Matius 25 ayat 31. Tuhan Yesus menjadi hakim. Ya, menjadi hakim, saudara. Dari semua bangsa, dari awal sampai terakhir, saudara. Haleluya, haleluya. Saudara, nuansa Natal ini, marilah kita merenung betapa hebat dan luar biasanya yang namanya Tuhan Yesus itu, Isa Al-Masih itu. Kelahirannya jadi patokan dunia. Kelahirannya juga disembah oleh orang Majus. Karena apa? Dia adalah Tuhan. Dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, datanglah kepada Dia. Dia sanggup menolong. Tiada yang mustahil di hadapan Dia, saudara. Mari, songsonglah setelah lewat Desember ini. Tahun depan, dengan lebih berserah lagi kepada Tuhan Yesus. Dia adalah penasihat ajaib. Datanglah, saudara. Jangan mencari penasihat-penasihat di luar. Jangan mencari penasihat-penasihat sesama manusia atau kepada dukun-dukun atau kepada orang-orang yang pintar. Padahal sejatinya bukan orang pintar itu. Adalah orang penipu, saudara. Dukun-dukun yang disebut orang-orang pintar itu adalah penipu, saudara. Jangan cari penasehat lain selain Tuhan Yesus. Dia Allah yang perkasa, saudara. Siapa yang melebihi perkasa dari Allah? Allah kita. Tidak ada. Dia adalah Bapa yang kekal, saudara. Yang menjamin kita keselamatan. Raja damai, saudara. Marilah kita merenung dan menyadari dan mencari Tuhan yang benar. Allah yang perkasa. Jangan mencari Tuhan yang samar-samar. Tuhan yang tidak jelas, saudara. Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Bahkan diumpet-umpetin, digoib-goibkan, saudara. Itu penipu, saudara. Banyak oleh dunia ini disodorkan Tuhan yang penipu. Kata Pak khotbah yang beberapa hari yang lalu. Ada Tuhan-Tuhan yang disodorkan beribu-ribu wujudnya, saudara. Banyaknya. Tapi hanya satu Tuhan yang benar. Yaitu Tuhan Sang Pencipta. Dialah Al-Halik. Dialah Kalimatullah. Dialah Taufik Hidayah, yaitu Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah mengingatkan betapa Engkau dahsyatnya. Kami disadarkan apa yang ada pada diri kami itu, Tuhan, patokannya daripada Engkau. Daripada Engkau, Tuhan, semuanya, Bapa. Kami harus bersandar kepada Engkau. Kami harus bertumpu kepada Engkau, Tuhan. Engkau sumber kehidupan. Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hadiah, rahmat, anugerah yang sangat besar ini, Tuhan. Kami bisa menyembah Tuhan yang benar. Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami akan menyongsong tahun depan Tuhan dengan penuh kemenangan. Bersama Engkau kami menang. Bersama Engkau Tuhan kami tidak takut. Karena Engkau sudah menjamin kami dan mengatakan sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan Engkau. Aku besertamu, yaitu Immanuel.
Terima kasih Tuhan, peganglah tangan kami anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya kami tidak tersesat mengikuti jalan-Mu Tuhan. Kau pimpin kami Roh Kudus. Terima kasih. Dan Kau pimpin Tuhan pertengahan sampai akhirnya dalam room Askri ini Tuhan, Kau yang pimpin semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, terima kasih Bu Uti, saya kembalikan Bu. Ya, Bu Uti, saya kembalikan Bu. Maaf, ini itu ya. Ya, terima silakan, kasih Bu. luar biasa sekali ya. Haleluya, puji Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi ya. Yesus adalah penentu waktu ya, karena dia tidak terikat ruang dan waktu, lalu dia sekarang sudah kembali ya ke sorga, dan dialah penentu waktu. Dia adalah sang pionir atau yang terkemuka di bumi dan di akhirat. Dialah yang menentukan waktu ya. Pak George bilang Masehi ya, sebelum Masehi, sesudah Masehi ya, semuanya ada tracknya, dan dialah ya Raja Damai itu, dan dialah yang ditunggu-tunggu, dialah yang sebetulnya dinantikan oleh seluruh umat manusia. Ya, datanglah kepada Yesus, percayalah, dan apalagi saya mau bilang ya, percaya saja ya, lihat yang pasti-pasti saja, datang yang pasti-pasti saja, bukan dengan yang goib-goib ya. Ya, yang hanya ada di pikiran kita sendiri gitu ya. Ya, luar biasa sekali hari ini sudah ada Pak Hasan Tandri ya. Untuk teman-teman, tolong dibagikan linknya ya, teman-teman yang ingin bergabung bersama dengan kita hari ini. Saya coba bagikan linknya ya kepada teman-teman. Sepertinya linknya belum ada, saya akan bagikan ya untuk teman-teman yang ingin bergabung, silakan. Ya, Pak Hasan Tandri, silakan Pak Hasan Tandri, mungkin ingin memberikan tanggapannya. Ya, salam. Shalom, semangat pagi, tetap Selamat semangat pagi. dalam kekuatan kuasanya ya. Ya, Terima kasih hambanya Pendeta Josh Gunawan Musuh from Taiwan ya. Jadi topik pagi hari ini Natal ya, singkat sekali ya. Natal memang Natal itu ya satu hal yang sangat menyenangkan ya kan. Jadi Desember ini terkenal dengan Natal ya. Jadi kalau sudah mulai memasukin Desember ya rasanya gimana ya, adem, damai, sukacita gitu ya. Ya tadi sudah dipaparkan panjang lebar oleh hambanya Josh Gunawan bahwasanya ini bukan hanya orang Kristen ya, tapi seluruh umat manusia di dunia. Contoh di 90% atau 95% itu Buddha. Nah, tapi suasananya ya, semua orang menyambut dengan sukacita. Jadi boleh katakan Natal itu sesungguhnya melambangkan Kristen, bukan hanya yang Kristen merayakannya sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, jadi berkat Tuhan Yesus lah ya. Jadi kita semua umat manusia boleh menikmati sejahtera, damai sejahtera ya. Jadi bagi siapapun ya yang belum memiliki damai, datanglah pada Yesus. Nah, saya masih ingat ketika waktu saya masih kecil ya. Jadi latar belakang saya bukan Kristen ya. Jadi saya juga bisa dibilang sebagai murtadin ya. Murtadin artinya murtad dari kepercayaan sebelumnya ya, Konghucu Buddha. Nah, jadi dulu sebelum saya menginjak gereja, saya ada satu kerinduan besar gitu loh. Ya, ketika Natal tiba rasanya gimana gitu ya. Tapi dulu belum pernah ke gereja. Akhirnya saya sendiri ya berusaha gimana untuk menginjakkan kaki ke gereja, ya kan. Singkat cerita, ketika sudah menerima Yesus dalam hati saya dan menginjakkan ke gereja, jadi waktu khususnya Natal ya kan banyak perayaan. Saya masih ingat saya juga ikut dalam pasukan kor gitu ya. Wah, rasanya hikmat sekali. Ya, jadi saya sepakat ya dengan apa yang hambanya Josh Gunawan sudah sampaikan.
Dari saya sementara itu saja. Saya kembalikan ke Bu Uti ya. Juga shalom ya buat teman-teman yang ada di room semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Amin. amin. Luar biasa. Terima kasih Pak Hasan Tandri ya. Memang Natal merupakan peristiwa momen yang paling indah seantero jagat raya ya. Karena lewat kedatangannya lah itu ya, kedatangan penebus dan juru selamat. Ya, percaya atau tidak ya, Yesus sudah datang dan dia sudah naik ke sorga dan siap ya menjemput kita orang-orang yang percaya dan siap mengadakan hari penghakiman untuk orang-orang yang menolak dia. Ya, terima kasih pada pagi hari ini juga ada Pak Artiga Batu yang mungkin mau menyanyi lagi. Silakan Pak, atau Ibu Cynthia Gumilang, Pak Heri. Ya, silakan Pak Heri. Ibu Cynthia sebentar setelah ini ya. Ya, silakan Pak Heri. Salam, dengar nggak? Salam, ya, salam. Ya. Pak Heri, mungkin ada yang mau dibicarakan, mungkin mau memberikan tanggapan, silakan Pak. Tapi kelihatannya Pak Heri lagi di jalan ini ya. Lagi di Sepertinya, pasar, Bu. iya. Ya, Lagi selamat nawar pagi. Nawar apa? lagi nawar ayam. Lagi nawar ayam, Bu. Oh iya, antar istri tadi ya. Ya, ya luar biasa. Terima kasih. Silakan Ibu Cynthia Gumilang. Thank you for coming here and share your comment for us. Everybody here, we listen you. Halo, salam. Ya, Sangat salam. Good indah morning. Nice to Natal. see you. Ya, Natal. Natal is my favorite. Ya, Karena favorite. Mhm. ya Bapakku yang di sorga datang ke bumi and later untuk meninggal buat kita. Sangat sedih amat. Datang habis itu Mm-mm. wafat untuk kita. Sebentar amat ya dia datangnya. Di firman kita mesti apa? Dibilang di ini ya mana ya? Ya, di Efesus 4 ayat 32 bilang, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Di dalam Natal ini, benar nggak, Pastor George? Benar. Iya, dalam Betul, Bu. Natal kita mesti saling apa? Baik to one another. Kalau enggak, kita berdosa. Kita anak Tuhan, kita contohnya Tuhan. Ya, Natal bukan cuma apa? Terima kado. Tapi kita juga mesti berbuat baik sama yang nggak punya juga. Kita juga mesti kasih kado kepada mereka, bukan buat senang-senang sendiri. Benar nggak, Pastor George? Ya, betul, Bu. Mau enak dewenya. Kita udah diberkati, mau enak dewenya. Kita udah punya yang segalanya, Tuhan kita di sorga. Udah di dalam diri kita. Kita juga mesti jadi contoh dong. Iya, benar yang Kak Pak Amin. George bilang. Amin. Mesti berbuat Betul, Bu. baik, Amin. mesti apa? Semuanya lah. Amin. Ya. Bapak. Kemarin ya, kan sudah dijabarkan betul, oleh Ibu Suryani, ketaatan, harus taat. Iya, kita juga mesti taat. Terima kasih Tuhan. Kita punya you sebagai Bapak di sorga dan Amin. di bumi. Ingatkanlah kami semua untuk berbuat baik di dalam Natal ini. Jangan juga di dalam Natal ini, seterusnya dan selama-lamanya Bapak. Dan juga untuk mengingatkan yang tidak punya juga Bapak. Seterusnya dan selama-lamanya, bukan di dalam suasana Natal saja. Dan berkati kami juga di dalam tahun baru, biar selalu mengingat Engkau. Jangan mengingat diri sendiri Bapak. Berkati juga MKT Bapak, beri dialah kekuatan Bapak di penjara, dan kepada juga lawyersnya. Terima kasih banyak. Berkati Kristuber, Uti, Art Batu, Pastor George, Harry, dan Hasan Tandri juga, dan yang lain-lain. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya kepada Engkau. Dan Engkau sudah bilang 1 atau 2 you hadir. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Luar God biasa. bless you Ya, all. amin.
Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Cynthia untuk penguatannya ya, untuk pemberitahuan bahwa Natal adalah sangat-sangat ini ya. Ya, kita sampai nggak ada ini ya, sampai tidak ada kata ya yang sepadan, yang cocok untuk kita ungkapkan betapa kita berterima kasih kepada Tuhan itu ya untuk kedatangannya. Ya, selamat pagi juga untuk Bapak Heri, Jenderal Ikim, Pak Juginsu, selamat pagi, Pak Art Batu, Pagi, ya Mbak Uki, selamat pagi, ya, Gunawan semuanya. ya, ya selamat pagi. Selamat Ya, pagi, Pak. ya setelah ini, setelah Pak Ibu Cynthia ada Pak Art Batu mungkin mau memberikan ininya. Oh atau Pak Heri dulu ya, tadi Pak Art Batu sudah, Pak Heri dulu sebentar Pak Art Batu ya. Pak Heri sedang dalam perjalanan dia, sedang ini terburu-buru. Silakan Pak Heri. Saya boleh lewati dulu. Oh mau dilewati dulu ya boleh, dalam perjalanan ya. Silakan Pak Art Batu, menyanyi lagi Pak Art Batu. Oke, selamat pagi semuanya ya. Selamat Ya pagi. selamat pagi. Ya. Ya, Pak Hasan, Bu Putih, Pak Gunawan, Bapak Heri yang paling saya kagumi masih monitor. Masih di Selamat jalan Pak, pagi. mengantar istrinya. Lai Aditonang. Ya, memang tema pagi ini memang Natal ya. Karena kita merayakan Natal, saya memang sangat setuju tadi yang dibilang Pak Gunawan itu bahwa semua manusia di dunia ini adalah memakai tahun Kristus ya, yaitu tahun Masehi. Ya, seperti teman-teman kita semua yang lain agama pasti memakai tahun kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya, seperti saya kan lahir tahun 1964 kan gitu ya, saya memakai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan juga teman-teman saya yang lain agama pun pasti memakai itu. Berarti kan masih mengakui ya, karena dunia mengakui bahwa Yesus itu adalah Raja Damai, Tuhan yang ajaib. Ya, semua mengakui dunia, bahkan gunung-gunung lembah bersorak-sorai menyambut kedatangannya. Di sini saya akan menyanyikan lagu dari pulau dan benua supaya mencerahkan suasana Natal. Oh, haleluya. Haleluya. Oke. Kita bergembira merayakan Natal. Ya. Oke, saya mulai. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus satu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi dalam surga, putra Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Hari pulang dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Haleluya. Lanjut, Pak. Oke, terima Ya, kasih. Lanjut. ya luar biasa ya dari pulau dan benua. Ya, terima kasih luar biasa sekali Pak Art, terima kasih Pak Budiman. Ya, hari ini juga kita kehadiran Bapak Pendeta yang luar biasa. Silakan Pak Juginsu, kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, makasih Mbak Uti. Saya nggak nambahkan, cuma saya mau menegaskan saja. Ya, suka tidak suka, mau tidak mau, memang Natal, kelahiran Yesus itu mempengaruhi dunia, dan itu jelas lah ya, karena Yesus itu terang dunia ya. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, Agak jelas, sedikit, Pak. Ya, silakan Pak, lanjut Pak. Oke. Dan ini dibuktikan lagi ya. Baru-baru ini pemerintah Uni Emirat Arab itu mengeluarkan peraturan baru. Biasanya mereka hari libur itu kan Jumat Sabtu ya. Makanya itu Jumat Sabtu. Tapi mulai 1 Januari 2020 tahun depan, hari kerja mereka itu 4,5 hari. Jadi liburnya itu digeser. Mulai Jumat sore ya, setelah jam 12 sebelum sholat Jumat itu sampai hari Minggu. Nah, jadi hari Minggu ini yang tanya hari kerja, sekarang hari libur. Nah, untuk menyesuaikan dengan dunia, transaksi bursa, bank, perdagangan, wisata, closingnya itu disesuaikan gitu. Nah, ini kan apa? Memang harus diakui ya, penanggalan Masehi itu ya penanggalan yang mempengaruhi dunia. Jadi kalau ada yang berbeda ya rugi sendiri gitu. Dunia mengakui libur itu ya Sabtu Minggu. Nah, Uni Emirat Arab saja mentransformasi peraturan ini. Bahkan banyak peraturan yang diliberalkan gitu. Kenapa? Karena Uni Emirat Arab menyadari tanpa perubahan seperti global, ya mereka akan mundur. Dan Uni Emirat Arab termasuk negara yang proaktif mengikuti perkembangan zaman. Jauh lebih dulu, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, nah itu perekonomian yang relatif proaktif melihat perubahan. Berbeda dengan Arab yang lebih lambat. Walaupun luar biasa setelah Pangeran Muhammad Salman, putra mahkota, itu melakukan perubahan drastis ya. Itu luar biasa. Karena Pangeran Muhammad bin Salman menyadari tanpa perubahan itu Arab itu tenggelam. Minyak akan habis. Maka dengan visi 2030 kota neonnya, dia menyadari, wah, Arab sudah tertinggal dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar yang lebih dahulu maju. Caca. Nah, jadi kita menyadari bahwa dunia luar itu sudah mulai meninggalkan keyakinan-keyakinan yang membuat nggak maju atau mundur itu mulai ditinggalkan gitu loh. Termasuk Arab yang menjadi patron dunia Islam itu sudah mengubah. Kalau dia nggak berubah, ya mati. Nah, baru-baru ini kita dengar berita Syed Wasim Rizvi ya, yang di India itu convert dari Islam ke Hindu. Karena dia pernah minta 26 ayat di Al-Quran itu untuk direvisi karena cenderung untuk teroris dan membunuh. Lalu setelah itu dia hal darahnya, wah dia tertekan, baru-baru ini dia convert ke Hindu. Nah, jadi kalau nggak berubah, ya memang nggak akan maju. Nah,
Kita berdoa supaya Indonesia menyadari jangan back to zaman purba gitu loh. Dunia melihat kemajuan, sebagian kecil anak bangsa ini malah mau pengen mundur gitu loh. Ya lihatlah, provinsi-provinsi yang menerapkan syariat kaku nggak maju. Ya, kita lihat saja Aceh, ya, Sumatera Barat, ya, Banten itu pun mungkin sudah mulai menyadari. NTB menyadari sekali. Ketika mereka dulu kaku, ya nggak maju-maju. Setelah Presiden Jokowi punya perhatian, mereka terbuka, wah NTB maju. Nah, jadi puji Tuhan, suka tidak suka, mau tidak mau, yang tidak mengikuti terang Kristus, ya terbelakang. Tapi yang mengikuti terang Kristus, pasti maju. Selamat Natal, Pak Gunawan, Mbak Uti, Pak Aritonang. Ya, selamat Natal, Pak. Hasan, ya, Ibu Juice. Selamat Ya. Natal, Pak Pendeta. Selamat Natal. Pak Juginsu. Ya, selamat Natal Pak Juginsu. Ya, ini ada ibu atau bapak ya, kadang bapak, kadang ibu. Pak Juice, soalnya namanya Juice Dialova ya, kemarin bapak. Ya, silakan bapak ya. Saya mau cuma mau bertanya sama Pak Gunawan, makna dari kedatangan Tuhan Yesus bisa dijelaskan sedikit, Pak? Ya, makna dari kedatangan Tuhan itu sudah digambarkan, Pak, ketika di dalam Kejadian 3 ayat 6 sampai Kejadian 3 ayat 6 dan 7 itu kan kejatuhan Adam dan Hawa kan? Ya. Sebelumnya itu kan kejatuhan karena ditipu oleh iblis. Ya. Kemudian 6 dan 7 itu ya kan, dan 7-nya itu kan ketika kedapatan menyalahi hukum Tuhan, berdosa, dia kan menyadari ketelanjangan kan, Pak? Iya kan? Nah, menyadari ketelanjangan, sehingga dia itu membuat cawat untuk menutupi ketelanjangannya itu dengan daun pohon ara kan? Iya. Nah, kemudian Kejadian 3 ayat 21, apa yang diusahakan oleh Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangan itu dengan dengan inisiatif sendiri pakai daun pohon ara, itu tidak berkenan. Jadi Tuhan memberikan dan membuatkan kulit ya, kulit binatang untuk dibuatkan cawat, Pak. Artinya kalau ada binatang itu, ya kan, kulit binatang itu otomatis kan ada korban, Pak. Iya. Nah, itu gambaran Tuhan Yesus, Pak. Untuk berkorban, untuk menebus, mengembalikan kerancangan semula, harus ada korban. Karena apa? Di dalam hukum Musa itu kan setiap tahun kan ada korban, Pak ya. Maksudnya itu ada kayak ritual ya untuk pendamaian. Untuk supaya manusia itu didamaikan, tapi yang bukan kekal. Untuk gambaran aja itu, Pak. Ya, tapi itu kan nggak efektif. Harus diulang-ulang terus. Nah, disinilah dengan gambaran itu dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia itu harus lahir. Dia itu harus memperkenalkan diri. Satu kata, satu alasan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan apa yang dilakukan di hukum-hukum sebelum itu, Taurat ya, perjanjian-perjanjian lama, Musa itu kan hanya nggak efektif, hanya sementara. Dan itu selamanya tidak akan berkenan di hadapan Tuhan, Pak. Itu kan hanya gambaran aja. Hakikatnya Tuhan Yesus sendiri dengan darah yang tidak berdosa. Kalau dengan darah manusia, di mana manusia sudah berdosa, Pak, itu tidak akan berkenan. Harus dengan darah yang suci. Darah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan sendiri yang berinisiatif memperkenalkan diri dengan darahnya sendiri. Dia mendamaikan antara manusia dengan Allah. Tuhan
dengan kasihnya ingin manusia itu setelah jatuh dalam dosa ingin selamat semuanya dengan darahnya sendiri. Darah yang tertumpah di Bukit Kalvari itulah memperdamaikan Bapa, saya, dan semuanya dengan Tuhan itu sendiri. Karena tanpa penumpahan darah dari Allah itu sendiri yang tidak berdosa, yang suci, tidak mungkin berkenan. Kan ada 3 macam manusia ya. Iya, ya. Manusia tanpa bapak, tidak berbapak, tidak beribu adalah Adam, termasuk Hawa ya. Dan yang Adam yang pertama itu yang membawakan dosa, lahirlah kita-kita ini yang berbapak dan beribu. Dan satu yang tidak berbapak tapi beribu adalah Tuhan sendiri melalui rahim Maria itu lahir. Itulah dari benih yang tidak berdosa untuk menebus kita supaya layak dengan darahnya sendiri, dengan perjanjian kekal. Jadi kita tidak usah ulang-ulang terus dengan seperti darah binatang itu. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, akan Bapa dan saya dan semuanya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akulah jalan kebenaran hidup. Tak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa atau ke Dia sendiri tanpa melalui aku. Itu Pak jawaban. Mungkin yang lain ada yang bisa jawab juga, nambahin. Iya, ya luar biasa ya. Jadi makna kalau menurut saya sih, kalau boleh saya tambahkan, makna kelahiran Yesus itu sangat-sangat luar biasa ya. Bukan saja dia datang untuk membebaskan kita dari segala penebusan, tetapi dia juga datang untuk menyelamatkan kita ya. Karena Alkitab telah mencatat ya, sejak kejatuhan manusia pertama kali di dalam dosa, pada saat itulah kita sudah kehilangan kemuliaan Allah dan kita sudah terpisah ya, sebetulnya sudah terpisah dari kasih Allah, dan sebetulnya tidak ada lagi jalan kita untuk kembali lagi kepada fitrah kita, istilahnya fitrah kita yang semula, yaitu bersama-sama dengan Bapa kita ya. Perlu kita catat bahwa Adam dan Hawa itu mereka ketika diciptakan mereka melihat dan berinteraksi dengan Tuhan gitu loh. Jadi ada hubungan yang akrab antara Tuhannya dengan umatnya. Ya, tetapi setelah dosa itu jatuh dan sudah terpisah, dan tidak ada jalan lain untuk kita selain mengharapkan kebaikannya kembali ya. Kita minta mengharapkan pertolongannya, karena tidak bisa kita datang kepada Bapa karena kita sudah dikatakan sebagai orang yang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu adalah maut. Jadi istilahnya adalah kita semua ini orang-orang anak turunan Adam itu harus bondong-bondong ke neraka. Sudah terpisah, betul-betul sudah terpisah dari Tuhan gitu. Tetapi Alkitab mencatat lagi ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal gitu kan. Ya, orang-orang yang berdosa ini harus dihukum, harus masuk neraka, harus terpisah dari Tuhannya gitu kan. Harus mengalami siksaan yang luar biasa ya. Tetapi karena Tuhan itu mengasihi kita. Tetapi masalahnya semua dosa harus dihukum. Nggak ada satu dosa pun. Adam ketika 1 kali berbuat dosa sudah harus dihukum. Dia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan dan dia dibuang jauh. Lalu Firdaus itu tidak bisa, sudah dipagari. Ketika dia mau kembali lagi udah nggak bisa masuk ya, padahal hanya dosa seperti itu gitu. Jadi sebetulnya dosa itu besar sekali ya, dampaknya itu besar sekali, dan kita semua harus masuk neraka untuk itu. Tetapi masalahnya dia mengasihi kita, umat pilihannya, umat kekasihnya itu. Saya baca ya di dalam Kejadian berapa tuh, perjanjian Allah dengan Nuh ya, dikatakan ya, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi ya. Di dalam Kejadian itu dikatakan bahwa sebab manusia, ini dia ya, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertimpa oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar dan rupanya. Ketika Allah Elohim membuat perjanjiannya dengan Nuh ya, dia mengatakan begini ya, tentang darah. Dia mengatakan ya, dia sudah membuat membuat kejelasan tentang apa makna darah itu. Sebab segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu.
Aku telah memberikan semuanya ini kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya, katanya gitu kan. Dan dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa segala sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar dan rupanya. Nah, itu kan ketika dia menegaskan tentang darah, dia mengatakan sebab Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Jadi darah itu sudah ada gambaran ya bahwa darah itu juga Allah satu kali kelak akan mempunyai darah gitu loh. Ya kan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Darah itu sakral sekali ya. Lalu lewat darah Tuhan Yesus saja ya, ketika Rasul Petrus mengatakan ya, sebab kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darahnya gitu kan, darah anak domba gitu kan, yang tak bercacat dan tak bernoda. Ya luar biasa sekali. Jadi ketika dia mengasihi umatnya, ya dia tidak mau umatnya celaka, tetapi masalahnya umatnya itu sudah harus dia hukum. Dia adalah penetap hukum, dia adalah dia adalah Tuhan satu-satunya yang menetapkan hukum, ya tentu saja dia harus menjalankan hukuman itu. Dia adalah yang paling disiplin. Ya akhirnya ya mau nggak mau, akhirnya tanpa jalan lain ya. Tidak ada jalan lain, akhirnya dia menghukum dosa itu lewat dirinya sendiri. Lewat penghukuman dosa itu dia menanggung kutuk hukuman itu di dalam dirinya sendiri, di dalam darahnya itu yang sudah dia jelaskan itu ya. Dia menghukum dirinya lewat darahnya yang tertumpah di kayu salib. Dengan hukuman itu dia sudah melakukan banyak perkara ya. Dia telah menghukum dosa, lalu di kayu salib itu dia juga telah membebaskan kita. Dia menyatakan kasihnya dengan kematian Yesus di kayu salib. Semua dosa-dosa yang harus ditimpakan kepada kita telah ditanggungnya sendiri, lalu dia telah melepaskan kita. Itulah makna Natal ya, dengan kelahirannya itu, yaitu dia melaksanakan semua tugas besar yang harusnya merupakan tragedi kemanusiaan gitu ya. Semua manusia harus ke neraka loh. Bahaya banget. Saya mah ngebayangin. Dulu saya pernah lihat neraka dulu. Silakan Pak Heri. Oh, sudah ya. Sudah bagus. Iya. Oh iya. Iya, saya semua manusia itu saya pernah melihat neraka. Neraka itu bahaya sekali ya. Jangan sampai kita ke sana ya. Jadi itulah dia ya. Karya pelepasan besar yang luar biasa yang diperingati seluruh umat manusia. Orang-orang pada ribut ya. Oh, Yesus itu kan lahirnya nggak tanggal 25 Desember. Apaan sih tanggal 25 Desember itu kan perayaan Dewa Matahari gitu kan. Saya cuma bilang pret gitu kan. Karena apa? Karena sejak awal, nggak lama setelah Yesus naik ke sorga itu perayaan 25 Desember itu sudah diperingati. Kalau memang peringatannya itu baru diadakan pertengahan ya 200 tahun atau 300 tahun atau 400 tahun setelah Yesus naik ke sorga, bolehlah itu dikatakan bahwa itu mereka-reka gitu kan, tanggalnya itu mereka-reka. Tetapi nggak lama setelah Yesus naik ke sorga sudah dicatat bahwa dia sudah diperingati hari kelahirannya itu. Ya, jadi nggak bisa. Sebetulnya Alkitab itu ya, Alkitab sejarah itu nggak bisa diganggu gugat. Jadi ya, itu saja yang bisa saya tambahkan Pak Jus. Ya, terima kasih. Yang lain mau menambahkan silakan. Makna kelahiran Yesus. Ya, silakan Pak Heri. Baik, topiknya singkat satu kata Natal. Nah, Natal ini masalah. Masalah yang masalah bagi orang kafir. Siapakah orang kafir? Ya, biasanya yang saya mau bilang oknum ya, jadi tidak mengatakan Islam lah supaya aman. Karena kan mereka ini seringkali pentol korek itu loh. Dengar belum didengar baik-baik, udah ngamuk, udah demo, lapor-lapor begitu. Tapi saya bilang oknum-oknum muslim itu ini Natal ini jadi bahan cemoohan gitu. Ya bagi saya mereka lah kafir-kafir itu, karena definisi yang sama yang saya gunakan itu saya akan ulang-ulang supaya orang Kristen itu juga percaya diri gitu loh. Ya oke lah kita disebut kafir, ya oke itu definisi menurut sudut pandang mereka. Yesus Yesus itu Isa itu bukan Tuhan dan lain sebagainya. Ya oke lah itu sudut pandangmu. Sekarang sudut pandang yang sama saya gunakan juga bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia. Kafir itu orang yang tidak percaya Allah sama
sama rasulnya. Nah sama, yang nggak percaya sama kami, nggak percaya sama Allah, Tuhan Yesus dan rasul-rasul dan Alkitab, yaitu kafir gitu. Yang bilang kafir ya kamu kafir di mata saya, fair ya, fair. Jadi seperti itu. Nah, karena Natal itu kesukacitaan, itu menunjukkan Tuhan kami maha kuasa. Nah inilah kan masalahnya di mereka kan. Masalah mereka mengatakan apa? Tuhan itu nggak bisa diserupakan. Siapa yang menyerupakan? Gitu bukan gitu. Kalau toh ada gambar Yesus model brewokan itu kan hanya imajinasi orang. Dan kami bukan menyembah gambar itu karena Tuhan mengatakan Allah itu roh, harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Lah mengenai kenapa Tuhan jadi manusia dan seluruh di kitabmu juga mengatakan kan, ketika aku melahirkan engkau terus mewafatkan engkau dan menaikkan engkau dan lain sebagainya, intinya seperti itu toh. Tapi kan berkontradiksi, yang lain dibilang keserupakan. Nah itu kitabmu, karena kan contekan dari kitab kami yang kamu lahir 600-500 tahun kemudian kan, semacam itu. Jadi ini masalah bagi mereka, tetapi bagi kita wah kesukaan cita besar yang luar biasa. Jadi jemaat Tuhan terutama ya, kalau para apologi sahabat Tuhan ya saya nggak perlu jelaskan. Saya jelaskan untuk level-level umat Tuhan secara umum ya, rakyat jelata, bahwa saya tidak perlu menjelaskan secara detail dari bahasa asli lah ini dan itu, ya itu perlu Anda dengar ya. Tetapi intinya begini, kalau susah nangkep dan rasanya tidak menjangkau pengetahuan itu sulit, tidak masalah. Simpel saja, Natal itu menunjukkan Tuhan kita maha kuasa. Amin. Menunjukkan Tuhan bisa jadi manusia. Kok, lu Tuhan kok jadi manusia? Loh ya Tuhan kok, ya maunya dia. Dia mau jadi kambing kayak mau jadi onta kayak terserah dia. Kan gitu. Betul, Pak. Kalau Yesus turun jadi kadrun, jadi kadal gurun, ternyata itu Yesus berinkarnasi atau menjelma jadi kadal, lalu balik lagi jadi Tuhan, kembali kepada posisinya. Kadal itu saya sembah. Karena itu representasi dari Tuhan. Bukan gambaran ya. Bukan diserupakan ya, tetapi itu adalah representasinya dia gitu loh. Oke? Jadi seperti itu. Tetapi Tuhan jadi manusia karena beliau berkontekstualisasi. Gila Tuhan bukan bisa kontekstualisasi. Bisa jadi apa saja kecuali jadi manusia. Nah, waktu lalu di channelnya Bu Uti ya, saya sempat ngomong, maksa-maksa. Simple, artinya Tuhan kami maha kuasa. Ya, amin ya. Nah, kemudian ini nih, saya mau nasihati kepada umat Tuhan sendiri, orang Kristen. Sudahlah, jangan nggak usah mempermasalahkan. Ada yang selalu nolak loh, Isa itu bukan Yesus. Ini contoh Jevanya sendiri, kalau boleh ditampilkan Pak. Jevanya sendiri, yang pasti Yesus bukan Isa. Isa tidak ada tujuan datang ke dunia, sedangkan Yesus jelas tujuannya, misi untuk dunia dan manusia. Anda betul. Tetapi di Al-Quran sana kata Isa itu yang dimaksud itu Yesus loh. Hanya salah data dan fakta di mana udah salah kaprah. Paham ya? Itu betul yang dimaksud itu Yesus, Pak. Hanya satu. Setuju, Pak. Setuju ya. Jadi orang Kristen please deh, nggak usah kita malah saling serang sendiri. Nggak mau terima bahwa Isa itu bukan Yesus. Itu Yesus yang dimaksud oleh mereka, itu Yesus. Hanya satu, data dan faktanya salah. Terus yang kedua, mereka tidak mengakui itu Tuhan Yesus. Ya nggak masalah, tapi itu Yesus yang dimaksud adalah Yesusnya kita. Hanya bedanya di situ, datanya salah, faktanya salah. Kemudian mereka tidak percaya itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, lalu setelah menyelesaikan pekerjaannya dia balik lagi. Ketika balik dia memberikan rohnya kepada kita. Please, gak usah ribut, malah membingungkan jemaat loh. Yang saya pikirkan tuh jemaat rakyat jelata ini loh. Dan saat ini, ayo nggak usah serang-serangan lalu, bukan Isa, itu begini-begini. Betul, datanya yang salah. Contoh datanya ya, Islam lahir 500-600 tahun kemudian. 500-600 tahun sebelum Islam lahir, seluruh gereja dunia, termasuk gereja yang bidat, yang masuk di Jazirah Arab, di mana lahirnya Islam waktu itu muncul bidat Kristen yang namanya Nasoro, yang disebut Nasrat. Itu semua datanya, sejarahnya mengatakan Yesus lahir di Bethlehem, di kandang. Soal palungan bagaimana, lah itu kan tafsiran semua. Yang jelas di sono. Tetapi tiba-tiba 600 tahun kemudian Al-Quran mengatakan, atau di mana lah hadis atau apa saya nggak ngerti, rata-rata semua kan mengatakan Isa lahir di bawah pohon kurma. Itu saja udah salah. Ya loh?
Maria itu saudaranya siapa Pak Gun? Itu saudaranya Pak Gun juga soalnya. Iya, jadi Yakub, kesalahan yang sorry. paling fatal Harun. itu Harun. katanya keponakannya Harun, di mana karena adiknya Harun itu namanya Meriam, Pak. Saudaranya Harun tuh Meriam, jadi kok ada kemiripan dengan Maria. Nah, itu dia. dengan jarak 1.500 tahun, mungkinkah ada hubungan keponakan dengan paman dengan Harun? Ya, itu Ada lah. 1.500 tahun loh itu. Itu Maria dalam bentuk. Itu pun nggak Ya, melihat itu sejarah ya. Ini Tuhan loh, Ya, itu absolut dia. loh. Tuhan Iya. kalau nggak absolut Tapi begini nggak Maria- tahu ya, bukan Tuhan lah, bukan Nah. Tuhan itu jelas itu bukan Jadi wahyu Maria ya. yang umur 1.500 tahunan itu berarti dalam bentuk tengkorak gitu. Nah, Iya, pas melahirkan. Aduh, jadi sudah. begitu saudara, saya nggak mau urusan, saya bukan nyerang Islam ya, sorry ya. Tetapi kan ini fakta, kita ngomong data lah. Nanti di-compare lah, silahkan gitu ya. Nah, untuk Kristen sendiri saya nasihati, jangan ribut ini Isa atau enggak, malah ribut, waduh gereja Isa Al-Masih apa itu? Enggak apa-apa. Yang penting esensi, termasuk soal tanggal. Ada orang yang fanatik Pak, merasa mendapatkan kebenaran bahwa tanggal 25 itu bukan tanggal itu. Yang benar adalah November kah, Januari kah, atau enggak masalah. Yang penting esensinya kita sama-sama mengakui Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Oleh firman itu dunia dijadikan, lalu ayat 14 firman itu jadi manusia. Dan kembali lagi setelah menyelesaikan, intinya itu kamu percaya itu soal lahirnya kapan tafsiran tuh nggak usah ribut gitu loh. Sampai ada yang sombongnya minta ampun, sombong tingkat dewa. Diundang sama gereja lain untuk hadir, setiap diundang 5 tahun saya ngikuti, tak undang terus, selalu di hari itu dia ngomong saya keluar kota, tahun depan pas selalu saya keluar kota. Kenapa? Tidak setuju dengan perayaan Natal kalau tidak sama dengan dia, di mana bulan Maret atau bulan apa terserah, semacam itu. Akhirnya nggak menghargai. Loh, yang disembah itu bukan tanggal kelahirannya Yesus, Yesus yang kita sembah. Begete. Ini saya tidak marah ini. Suruh tanya orang Majus, Pak. Iya. Ini suruh tanya orang Majus saja. Saya kunyah ini. Berarti dia harus ke Iran kalau dia mau bertanya sama orang Majus. Nah, boleh. Oke, sebelum saya tutup, sebelum sinyal saya dipatok ayam lagi ini. Setuju ya dengan pandangan saya tadi ya? Setuju, Pak. Setuju. Betul itu, Pak. Setuju ya? Ayo, Ya. sebarkan ini. Jangan ribut soal Isa. Itu benar yang dimaksud mereka tuh seperti coba tanya mereka, yang dimaksud adalah Yesusnya kita. Hanya itu tadi. Betul. Iya. Data dan fakta pertama, mereka tidak percaya itu karena Isa itu hanya nabi. Dia tidak percaya Isa itu adalah Tuhan. Masalahnya di situ. Ya. Terus yang kedua, nah ini yang harus kita kasihani. Itu Yesus yang dimaksud, Isa itu. Cuma mereka datanya salah. Maklum, contekan. Ya, nggak ada fotokopi. Itu setuju, itu contekan. Kutipan. Iya. Setuju banget, Pak. Salah Ya, data. dikutip aja Soal lah. lihat saja hadis, Pak, atau apapun. Kisah ini contoh hadis dari Mi 2014 dikisahkan oleh si ini, si A, si B, si C, dan sampai ada 4 katanya. 4 katanya ya. Bahwa barang siapa bersinah, ketika orang bersinah dalam keadaan beriman, maka dia tidak berdosa dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Lah, katanya kayak gitu loh. Rata-rata. So itu seperti itu, datanya salah kaprah. Kalau kita, Pak, ada 23.000 lebih manuskrip itu tersebar di berbagai museum. Mereka ada cuma satu, Pak. Percaya yang satu data atau yang sampai 23 ribuan dari PL sampai PB. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal. Tuhan berkati mau tanggal manapun. Yang penting kita percaya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Saya tambah sedikit, Buti. Iya, silakan Pak Jos. Masalah tentang ini apa nih, makna kedatangan Yesus itu saya tambah sedikit, Bu ya. Tapi ini kan namanya kita sharing-sharing aja kan. Apa yang pertama, yang ada 4 ini yang saya maknai kedatangan Tuhan Yesus. Yang pertama, dia datang menggenapi apa yang sudah disampaikan di Taurat atau kitab para nabi. Itu ya, Bu ya. Yang kedua,
Dia datang untuk memberikan baptisan atau pertobatan. Yang ketiga, teladan. Dia memberikan teladan untuk kita yang percaya kepadanya atau umat manusia. Yang keempat itu dia memberikan kita firman tentang kasih. Nah, dia mengajarkan kita tentang kasih, gimana sih kita menjalani hidup ini yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Itu ada 4 makna itu yang saya dapatkan semenjak saya pelajari firman yang itu tentang kedatangan Tuhan Yesus itu ke dunia. Artinya Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Nah, itu ada 4 itu ya, Bu, yang saya tentang tadi Bapak juga Pak Heri itu yang dia sampaikan, saya sedikit komen itu tentang Isa sama Yesus itu, ya persepsi memang betul Bapak bilang tujuannya itu betul, itu saya setuju itu karena tujuannya mereka itu, tapi karena mereka salah sejarah mengutip-ngutip ayat-ayat Alkitab yang seenaknya mengutip baru tidak sesuai dengan apa yang dia kutip. Contoh lah, ini Maria itu kan yang kita tadi bahas itu, mana ada zaman, nggak mungkin lah. Nah, yang kedua, dia mengubah nama Yesus menjadi Isa Al-Masih. Itu yang saya sangat tidak setuju. Karena tidak bisa diubah nama Yesus. Siapapun tidak bisa mengubah. Tetap Yesus, karena di dalam namanya lah itu ada kuasa, ada keselamatan, ada kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Dan itu tidak bisa dirubah, nama Yesus itu tetap Yesus. Tidak boleh nama Isa. Kalau tentang ketuhanan, Pak, ya, saya komen sedikit tentang itu. Tapi tentang hari Natal, Pak, ya saya setuju juga. Tentang Bapak bilang itu, ngapain kita mau pusingi tentang mau tanggal berapa, yang penting kita merayakan kedatangannya atau kelahirannya. Nah, itu saya sangat setuju, karena betul ngapain kita mau pusingi. Saya aja pun juga cari-cari di Alkitab tidak ada tanggal 25, tapi kan kita kan kiasan ini kan kita untuk merayakan Tuhan. Karena tanggal kan zaman Tuhan Yesus memang tidak ada tanggal, hitungan bahasa hari kan. Itu saya sangat setuju. Jadi kita jalani saja, imani sajalah. Artinya biar kita bisa merayakan bahwa kita ini yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia datang untuk menebus kita. Itulah yang makna yang sebenarnya itu yang harus kita, bukan diperdebatkan atau dipertanyakan atau tidak dipercaya. Itu saya juga tidak setuju. Tetaplah kita yakin bahwa Yesus Kristus lah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu, Pak. Itu aja dulu, Bu Uti. Saya tambahkan sedikit. Iya. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ini ada lagi yang mau masuk, silakan. Kalau ada yang mau menyanyi, saya mau menyanyi satu lagu ya. Menyanyi satu lagu, setelah itu kita akan tutup ya, karena sudah nggak ada lagi yang di dalam, yang masuk room ya. Pak George itu daftar ininya Pak, daftar doanya pertama bangsa dan negara gitu ya. Ya. Tetapi sebelumnya saya mau menyanyi ya. Lagu suara Untuk saya sih doa, saya tidak usah dikasih bagian ya. Saya takut sinyal hilang-hilang. Ya Pak ya Pak Ya, saya akan menyanyi Putri, lagu ini ya, lagu Natal ini selalu ini ya, lagu Natal yang selalu didengungkan ya kalau di hari-hari Natal. Putri Sion. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut rajamu, Putra Allah yang kudus. Hosiana Putra Daud. Apa ya lagunya ya? Yerusalem. Maaf saya nggak hafal syairnya. Ya. Ya, Putri Sion. Ya, puji Tuhan ada satu lagi yang mau masuk. Ya, silakan Pak Atta Malawatar. Kita akan tutup sebentar lagi ya. Silakan Pak Atta. Selamat pagi Pak Atta Malawatar.
Ini kayaknya baru pertama kali ya ada bersama dengan kita. Pak Atta nggak di mute tetapi nggak ada suaranya nih Pak. Apakah Yesus Tuhan Pak? Selamat pagi loh. Ini justru di mute lagi sama Pak Atta Malawatar. Ya, selamat pagi. Silakan Pak Atta. Halo. Ya, good morning. Ya, selamat pagi Pak. Silakan Pak. Ya, pagi. Suara Bapak kecil agak lebih keras Pak. Sebentar. Ya, selamat pagi Pak. Halo. Ya, nggak ada suaranya ya. Ya, kalau gitu mari kita ini ya, teman-teman, mari kita masuk dalam doa syafaat ya. Kita akan berdoa. Pak George, kasih ininya Pak George. Nah, itu dia. Untuk doa syafaat kita hari ini, di sini ada Ibu siapa? Ibu Sin, lalu ada Pak siapa lagi? Pak Artiga Batu, lalu ada Ibu siapa lagi? Cuma ada kita berempat ya, berlima ya. Ya, saya akan berdoa untuk Askri dan penutup diminta untuk Pak George. Ya Pak, untuk bangsa dan negara silakan. Mari Ibu Cynthia, lalu untuk gereja dan para Kristuber, Pak Artiga Batu ya Pak ya. Lalu untuk Askri saya akan berdoa, lalu Pak George tutup dalam doa penutup dan doa Bapa kami. Ya, kita berdoa ya. Silakan. Ibu Sin. Ibu Sin juga sepertinya ada masalah tadi dia bilang ya. Halo, Halo, bisa dengar oh ya nggak? bisa, ya bisa. So, ya silakan, silakan Bu Sin. Kita berdoa Bu Sin. Bu Sintia. Saya yang mana ini? Saya punya Bangsa dan negara. ya. Bisa dengar? Yang Ya, mana saya bisa bangsa dengar. negara? Iya, bangsa dan negara, the first one. Halo. Iya, Ibu, silakan Bu, silakan. Halo. Iya, Ibu, silakan Ibu. Oke, Ibu Abah, Sin. we love you. We are so grateful that you are our Father. Oke, Bapak, kami sangat berterima kasih. Pak, kami sangat berterima kasih Engkau adalah Bapa kita di dalam sorga dan di bumi. Engkau adalah Bapa kita di dalam bumi dan di sorga. Kami berkati Indonesia, berkatilah Indonesia Bapak. Halo. Dan berkati juga pemerintah dan pusat dan daerah di Indonesia juga Bapak. Kami serahkan Indonesia kepada Engkau Bapak, karena Engkaulah yang mempunyai segalanya. Kami sangat berterima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya. Amin. Terima kasih. Dengar ya Bu ya? Bu tidak Ya, dengar? dengar. Oke, terima kasih Bapak kami surga. Terima kasih kami mengucap syukur pada hari ini karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami sampai saat ini masih bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa ya Bapak untuk gereja dan Kristuber supaya Tuhan memberkati kesatuan dalam tubuh Kristus, terutama gereja-gereja yang ada di Indonesia ya, supaya tetap teguh dan percaya terhadap Tuhan Yesus.
berikan keberanian terhadap Kristuber untuk menyatakan Injil keselamatan itu. Dan kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang ada di room maupun live chat yang sudah hadir tadi ya, dan yang mendengarkan, supaya Tuhan memberkati ya seluruhnya pekerjaan, kesehatan. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Kau yang memberikan firman-Mu kepada kami supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu kami mohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan Injil keselamatan itu, baik dalam gereja maupun lewat media, dan perkataan-perbuatan kami. Pimpin dan ajar kami agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Kau kurniakan kepada kami di YouTube maupun gereja semakin hari semakin bertumbuh, berbuat lebat demi kemuliaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampunkan segala dosa kami ya Bapa, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, agar layak kami di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapa di sorga, terima kasih banyak pada pagi hari ini kami datang kepadamu kembali Tuhan. Kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami ingin menaikkan permohonan kami Tuhan. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami berdoa khususnya untuk Askri Tuhan, di mana kami bernaung di sini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati grup kami ini Tuhan, satu wadah di mana kami berkumpul, para apologet yang mewartakan kasih setia Tuhan itu. Mari Engkau berkati wadah ini Tuhan, Askri ini Tuhan, supaya bertumbuh dengan baik Tuhan, dan nama Tuhan makin dimuliakan. Dan lewat sarana ini Tuhan, kami makin lagi memuliakan nama Tuhan, dan berita tentang penyelamatanmu itu Tuhan didengar oleh seluruh antero dunia. Bapa di sorga, tolonglah supaya Askri ini makin bertumbuh, makin besar Tuhan, makin pesat, dan makin dipakai untuk alat kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah Tuhan supaya ada kesehatian, tolonglah Tuhan supaya ada kesatuan kata, dan tolonglah Tuhan supaya kami saling mendukung, saling mendoakan yang ada di dalamnya Tuhan, supaya makin bertumbuh Tuhan, dan makin besar, dan makin dimuliakanlah namamu Tuhan lewat grup ini Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk Pak Heri, Pak Santandri, dan yang semua terlibat yang di dalamnya Tuhan, di dalam administrasi atau apapun juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau berkati mereka, supaya sungguh-sungguh grup ini Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk para Kristubernya Tuhan, untuk semua orang yang mewartakan kebaikan Tuhan lewat media ini Tuhan, lewat apapun Tuhan, lewat pelayanan langsung, lewat media atau lewat apapun Tuhan. Mari Engkau berkati mereka satu persatu, Engkau tutup bungkus mereka Tuhan dengan darah pengasihan dan kuat kuasa-Mu Tuhan, supaya kami semua mendapatkan perlindungan yang utuh di dalam nama Tuhan, dan kami terus lagi memberitakan kebaikan-Mu itu Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami Tuhan, kami sungguh-sungguh mengharapkan belas kasihan-Mu turun atas grup ini Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan, sekali lagi hamba mohon Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah saudara berkat daripada Allah Bapa kita, rahmat, kasih karunia, anugerah, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat kesehatan, kemakmuran, sukacita, damai sejahtera, hidup yang berkelimpahan. Biarlah kehendak Bapa yang terjadi atas seluruh kehidupan kami semuanya. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah, yang penuh berkat, dan kiranya persekutuan dengan Roh Kudus yang manis menyertai kita sekalian sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan.
Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih. Ya, askrinya ambilnya di mana itu ya Pak? Bannernya. Ditutup pakai banner askri Pak. Nah ini dia. Ya, nggak mau Pak, Ibu. Oh, nggak mau ya? Ya sudah ya. Ya. Ya, terima kasih teman-teman. Kita sudah ada di penghujung waktu kita. Sampai berjumpa lagi besok lewat renungan-renungan, lewat ibadah kita ya di Askri ya. Setiap pagi perlu diketahui, setiap pagi kami akan hadir ya teman-teman ya, dari jam 7 sampai paling lama 1,5 jam untuk merenungkan firman Tuhan ya. Terima kasih teman-teman ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam kebenaran, mari kita nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. God bless.